jangan lupa kita beribadah, jangan lupa sholat, jangan lupa zikir, jangan lupa membaca Quran, jangan lupa puasa di bulan Ramadan nanti apabila datang bulan Ramadan, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada Aku. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan langsung kepada para sahabat-sahabatnya bagaimana cara ibadah, baik itu sholat, puasa, haji, zikir, sudah diajarkan langsung dan dipraktekkan langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasulullah adalah suri teladan yang baik dalam mengajarkan ibadah. Kita disuruh untuk mengikutinya, untuk mencontoh dari pengajaran yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dalam hal ibadah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah." Telah ada pada diri Rasulullah SAW suri teladan yang baik bagi kalian. Dan kita juga bersyukur Bapak Ibu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena agama Islam ini sudah sempurna. Oleh karena itu, waktu itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di masa pemerintahannya ditanya oleh orang Yahudi, ditegur sama orang Yahudi. Orang Yahudi ini mengatakan, "Wahai Amirul Mukminin Umar bin Khattab, di dalam kitab kalian itu, Al-Quran, kitab orang Islam, itu ada satu ayat yang kalau turun kepada kami jadikan sebagai ilmu. Kami jadikan sebagai ilmu, yaitu maksudnya kami jadikan sebagai hari raya. Ada dalam kitab kalian itu satu ayat, apa surah apa aku tahu, karena ketika turun aku ada di situ bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yaitu waktu itu Rasulullah lagi berada di padang Arafah melaksanakan wukuf haji. Turunlah ayat, yaitu surah Al-Maidah ayat 3 yang berbunyi, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan." Pada hari ini telah aku sempurnakan bagimu agamamu dan aku sempurnakan nikmatku atasmu, dan aku jadikan Islam ini dan aku ridhoi Islam ini sebagai agamamu. Itu kata Umar membacakan firman Allah surah Al-Maidah ayat 3. Di sini kami orang Yahudi kami jadikan sebagai Eid. Kenapa? Sebagai bentuk syukur kepada Allah bahwa agama Allah itu sudah sempurna, disempurnakan. Hadirin sekalian. Oleh karena itu Imam Malik rahimahullah, Imam Ahli Madinah Maliki, mengatakan setelah membaca ayat ini, "Fama ladina la yakunu al-yawm dina." Kalau hari ini di zaman Nabi tidak dianggap sebuah agama, maka hari ini tidak dianggap sebagai agama.
Kalau hari itu dianggap sebagai bagian daripada agama, maka hari ini juga dianggap sebagai bagian daripada agama. Ini kaidah yang dikatakan oleh Imam Malik. Maksudnya apa Bapak Ibu? Misalnya kalau di zaman Nabi itu sholat dianggap sebagai agama, maka di zaman sekarang sholat pun dianggap sebagai agama. Memakai jilbab bagi wanita di saat itu di zaman Nabi dianggap sebagai sebuah agama, ajaran Islam. Maka di zaman sekarang juga dianggap sebagai apa? Agama, ajaran Islam, bukan sebagai budaya, bukan budayanya orang Arab. Artinya di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala beritahukan kepada kita bahwa agama Islam ini sudah sempurna, tidak perlu lagi tambahan-tambahan, apalagi kurang-kurangi. Hadirin sekalian, agar ibadah kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu salat, ya, kemudian puasa, zikir, haji, umrah, harus kita kerjakan dengan ikhlas. Ini syarat diterimanya ibadah. Tidak ada riya, ya, ingin dipuji, dapat apresiasi, ingin mendapatkan pujian dari manusia. Sama sekali tidak. Harus dikerjakan dengan ikhlas, semata mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan syarat yang kedua, harus mengikuti petunjuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ada dasarnya dari Nabi. Kalau tidak ada dasarnya, tak usah dilakukan. Nabi tidak pernah melaksanakan itu di zamannya dalam hal agama, tidak usah dilakukan. Bapak Ibu, nanti khawatir tidak diterima oleh Allah. Udah capek, udah lelah, tidak diterima. Ya, karena amalan agama, ajaran agama yang diterima itu harus yang diajarkan oleh Nabi. Oleh karena itu, Bapak Ibu, Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah untuk mengajari manusia cara beragama, agar manusia tidak membuat kreasi-kreasi sendiri dalam agama. Seperti itu. Ini tujuan utama. Sehingga Nabi mengajarkan ibadah kepada sahabat-sahabatnya. Misalnya Nabi mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku. Ya, bagaimana salat Nabi itu, baik itu salat sunnah atau salat wajib. Ya, bagaimana salatnya kita tiru, Bapak Ibu. Kemudian juga Nabi mengatakan tentang tata cara haji. Nabi mengatakan, "Khudhu anni manasikakum." Ambillah dariku cara manasik haji kalian. Jangan asal-asalan, jangan bikin-bikin sendiri. Ya, karena Bapak Ibu, Nabi sudah mengatakan dari umatnya, nanti akan muncul orang-orang buat kreasi-kreasi baru, inovasi-inovasi baru dalam agama. Itu Nabi sudah prediksi. Ya. Kalau dalam masalah dunia silakan buat inovasi baru. Dulu di zaman Nabi nggak ada mobil, sekarang ada mobil. Dulu di zaman Nabi nggak ada mikrofon, sekarang ada apa? Mikrofon. Boleh tidak seperti itu? Boleh, karena masalah dunia sah-sah saja. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Antum a'lamu bi umuri dunyakum."
kamu lebih tahu tentang masalah duniamu. Silahkan buat kreasi-kreasi baru, inovasi-inovasi baru dalam dunia. Tapi dalam agama, dalam ibadah jangan. Cukup darinya Nabi. Karena dalam hadis sahih riwayat Muslim, Abu Dawud dan yang lainnya, Nabi pernah mengatakan kepada Ibu, "Fa'innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira." Siapa saja dari kalian nanti yang hidup sesudah wafatku betul-betul akan melihat perbedaan yang banyak dari kalangan umat Islam. Perpecahan bahkan, ya, Nabi sudah memprediksi seperti itu. Ketika kita melihat banyak sekali perbedaan, perdebatan, ya sebetulnya tidak usah diperdebatkan. Nempel di dinding. Tapi terkadang mereka memperdebatkan masalah-masalah usul pokok-pokok agama. Nah, kalau kita lebih melihat banyak perbedaan, bahkan ada ulama yang berbeda, apa kata Nabi memberikan solusi kepada kita? Fa'alaikum bisunnati wa sunnah khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin. Pegang teguhlah sunnahku, ajaranku. Pilih yang ajaranku saja. Tinggalkan pendapat-pendapat yang lain. Pilih ajaranku, sunnahku, hadisku, dan ajarannya siapa? Khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin. Ajarannya para khalifah Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu anhu. Kenapa? Karena mereka diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini solusi Bapak Ibu dalam menghadapi perbedaan. Sebagaimana Allah juga berfirman, "Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa Rasul." Jika kamu berselisih tentang sesuatu, katanya Ustaz ini gini, yang lain gini, usah bingung Bapak Ibu. Kembalikan kepada Allah dan Rasulnya, Quran dan hadis. Itu solusi. Adakah ayatnya? Ada, alhamdulillah. Kalau nggak ada, tinggalkan. Ya, pendapat siapapun, Bapak Ibu, kembalikan kepada Al-Quran dan hadis. Itu sudah. Ya, pesan Nabi seperti itu mudah. Kemudian Nabi memberikan pesan lagi. Fa'iyyakum wa muhdatsatil umur. Jauhlah oleh kalian hal-hal yang baru dalam masalah agama. Jauhi, tinggalkan hal-hal yang baru dalam masalah agama. Kreasi-kreasi baru, inovasi-inovasi baru dalam masalah agama. Dalam masalah agama, bukan masalah dunia. Fa'inna kulla muhdatsatin bid'ah. Karena hal-hal yang baru dalam masalah agama itu kata Nabi apa? Bid'ah. Wa kulla bid'atin dhalalah. Dan setiap bid'ah itu sesat. Wa kulla dhalalatin finnar. Dan setiap kesesatan tempatnya di neraka. Ini yang ngomong Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jauhi oleh kalian hal-hal yang baru dalam masalah agama. Tadi itu di zaman Nabi nggak ada. Buat apa kita capek-capek mengerjakan apa yang tidak ada di zaman Nabi dalam masalah agama? Karena hal-hal yang baru dalam masalah agama itu kalau kita kerjakan dianggap sesat sama Nabi, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian. Ya, kita ini kadang-kadang sok pintar dari Nabi. Ya, Nabi tak mengajarkan kita bikin kreasi-kreasi baru yang mungkin niatnya baik.
Bapak Ibu, niatnya baik. Ya, kita husnuzon. Orang-orang yang buat kreasi baru, inovasi baru dalam masalah agama itu niatnya apa? Baik, menambah supaya dapat pahala. Begitu ya. Seperti di zaman Nabi, ada para sahabat yang menambah. Niatnya baik, Bapak Ibu. Tapi niat baik tidak cukup. Niat baik saja tidak cukup. Ya, misalnya Bapak Ibu di zaman Nabi itu ada seorang sahabat namanya Abu Burda. Abu Burda itu ketika hari raya di Mekah sudah kerja belum selepas sholat menemui Nabi dan berbicara, ya Rasulullah, tadi pagi saya menyembelih kambing. Saya tahu ini hari raya besar Idul Adha. Saya menyembelih kambing tadi pagi sekali. Kemudian dagingnya saya berikan kepada keluarga saya dimakan buat sarapan supaya saya pertama kali yang menyembelih. Kemudian setelah itu sisanya saya berikan kepada tetangga, saya bagi lagi kepada tetangga. Baik ya Bapak Ibu niatnya. Baik, ya kan? Untuk keluarganya supaya itu apa sarapan dan apa? Sarapan dan dibagikan kepada tetangga. Baik kan? Daging kambing Bapak Ibu. Tapi apa kata Rasulullah SAW? Ya Abu Burda, itu kambingmu lah musyatin, itu daging biasa, tidak bisa dianggap sebagai kurban, tidak bisa dianggap sebagai pahala. Kurban ditolak sama Nabi, tolak sedekah mungkin, tapi pahala kurban beda. Hewan kurban itu lebih besar daripada sedekah. Itu dagingmu yang kau berikan kepada keluarga tetangga itu daging biasa. Kata Nabi, padahal niatnya baik, dianggap tidak berkurban sama Nabi. Kurban itu tahu kamu dilakukan selesai apa? Sholat. Selesai sholat Idul Adha, baru kamu sembelih. Bukan menyembelih kurban sebelum apa? Sholat. Lihat Bapak Ibu, ditegur sama Nabi. Ya, tidak dibiarkan. Niatnya baik. Ada lagi Bapak Ibu. Ya, waktu itu ada 3 sahabat yang mendatangi rumah istri-istri Nabi. 3 sahabat ini ingin sekali melihat Alaihi Wasallam. 3 sahabat disebutkan, satu namanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, yang kedua Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, yang ketiga Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu. Mereka ini bertanya, bagaimana sih ibadahnya Nabi itu gimana? Di rumah itu gimana? Maka istri-istri Nabi itu ceritakan, Nabi itu begini. Ya kadang puasa, kadang puasa. Dia sholat malam, dia 11 rakaat, kadang 13 rakaat. Mereka mengatakan hanya itu ibadahnya Nabi. Kok sedikit sekali? Mereka menganggap itu sedikit. Akhirnya mereka mengatakan, iya Nabi kan udah dijamin masuk surga, dan kita siapa yang bisa menjamin? Ya kan? Siapa yang bisa menjamin? Satu mengatakan, saya akan puasa tiap hari, tidak akan buka kalau siang puasa tiap hari. Yang kedua mengatakan, saya akan sholat malam tiap malam, tak tidur, pokoknya tak tidur, supaya pahalanya besar. Yang ketiga mengatakan, saya tak menikah dengan wanita supaya lebih suci. Niatnya
baik. Nah kemudian ucapan-ucapan seperti ini didengar oleh Nabi. Langsung Bapak Ibu Nabi menuju masjid, mengumpulkan sahabat-sahabatnya, ingin meluruskan pendapat yang sama ini. Keyakinan ini tidak salah oleh Nabi. Walaupun niatnya baik, ingin memperdalam ibadah agar menjadi manusia yang suci di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langsung Nabi membuat para sahabatnya diluruskan. Kemarin saya mendengar ada 3 orang mengatakan begini. Dengarkan wahai para sahabat. Ayuhan nas, wallahi inni la asyaqum billah wa atqakum lah. Demi Allah, aku ini orang yang paling takut kepada Allah daripada kalian semuanya. Aku ini orang yang paling bertakwa daripada kalian semuanya. Tapi aku ini puasa, terkadang gak puasa, berbuka. Aku ini sholat malam, kadang aku tidur. Aku menikahi wanita-wanita. Wa man raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang gak suka dengan sholatku ini, maka bukan dari golonganku. Orang-orang yang bikin kreasi-kreasi itu dalam soal agama diancam oleh Nabi, bukan dari golongan. Ada sekali ditolak sama Nabi, membuat kreasi inovasi itu dalam soal agama dianggap bukan dari apa? Yang ada golongannya sana pakai kreasi segala. Karena sudah sempurna dia naik juga sudah sempurna. Makanya Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu mengatakan Nabi itu sudah mengajarkan semuanya. Tidaklah dia meninggal dunia kecuali semua sudah diajarkan. Gak ada yang ditinggalkan. Semua diajarkan sampai katanya Abu Dzar, burung ketika terbang mengimbaskan kedua sayapnya sudah diajarkan oleh Rasul tentang ilmunya. Tentang apa? Ilmunya. Sehingga tidak perlu mengada-ngada lagi dalam agama ini. Makanya Imam Malik rahimahullah pernah mengatakan, barang siapa yang mengadakan sesuatu hal yang baru dalam masalah agama, dianggap itu hasanah, perbuatan baik. Orang yang berbuat bid'ah dianggap itu bid'ah hasanah. Apa kata Imam Malik? Imam Malik yang ngomong, "Faqad za'ama anna Muhammadan qad khana rasul." Dia telah menuduh langsung Nabi Muhammad SAW mengkhianati risalah. Ada yang belum disampaikan. Ada yang belum apa? Disampaikan oleh Nabi, sehingga membuat hal-hal yang baru dianggap hasanah. Imam Malik mengatakan seperti ini. Menuduh Nabi Muhammad khianat. Nabi belum menyampaikan itu. Ya, kalau Nabi sudah menyampaikan semuanya. Kata para sahabat, tawakana ala mahajjatul bayda wa kana hariha wa la yazihu anha illa halik. Nabi Muhammad SAW meninggalkan kita ini di atas kertas yang bersih suci, hujjah yang suci bersih. Ya, malamnya seperti siang, tidak ada yang menyimpang kecuali dia akan hancur dengan sendirinya. Kalau dia menyimpang dari ajaran Nabi Muhammad SAW. Begitu juga dalam hadis Bukhari Muslim, lagi-lagi Nabi mengatakan, mengingatkan umatnya, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa." Barang siapa yang menambah-nambah, membuat sesuatu hal yang baru, fi amrina, yakni fi dinina, dalam agama kami, kata Nabi, ia tidak ada perintahnya dari kami, maka tertolak. Nabi hadis ayat banyak sekali, hadirin sekalian. Jadi kalau kita mendengarkan ayat, dengarkan, pahami. Kalau kita mendengarkan hadis, pahami.
Jangan mendengarkan katanya pokok saja dipahami. Ayat dan hadis penting. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik ucapan siapa? Allah. Sebaik-baik ucapan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidakkah kita pahami? Nabi mengatakan begitu. Fa inna khairal kalami kalamullah. Sebaik-baik ucapan kalam Allah secara mutlak. Dengarkan, jangan dibaca, tapi pahami dihayati hadirin sekalian. Kemudian sebaik-baik betul-betul siapa? Nabi. Sunnahnya tidak diamalkan, tapi mengamalkan apa? Yang baru-baru dalam masalah agama. Ini sangat disayangkan. Ya. Contoh lagi Bapak Ibu, pada waktu itu ada sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu, sahabatnya Nabi. Di samping ada temannya yang kaki bersih. Ya, orang yang bersih baca apa? Alhamdulillah. Dia bersih baca alhamdulillah, tapi ditambah apa? Wassalamu ala Rasulillah. Alhamdulillah, wassalamu ala Rasulillah. Baik dari baik kan? Mengucapkan salam kepada siapa? Rasulullah. Ditegur sama Ibnu Umar. Nah, cukup alhamdulillah saja. Jangan pakai assalamu ala Rasulillah. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah. Jangan nambah-nambah. Ittabi'u wa la tattabi'u faqad kufitum. Ikutilah, jangan nambah-nambah. Sudah cukup yang lain sudah. Mudah apa lagi? Nanti panjang. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Subhanallah walhamdulillah. Panjang sekali nanti. Kalau nambah-nambah, agama Islam ini simpel Bapak Ibu, tidak usah panjang-panjang. Ya, alhamdulillah cukup. Jangan ditambah wassalamu ala Rasulillah. Tambah-tambahan, makanya niat saja tidak cukup. Jadi tata cara ibadah ini kan kita ikuti dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selesai sudah. Bapak Ibu, ya, jangan menambah-nambah. Karena begini, orang yang menambah-nambah dalam masalah agama, Bapak Ibu, ada konsekuensi dia harus pahami di sini. Pertama, dia menuduh agama ini kurang. Agama ini apa? Kurang. Perlu nambah-nambah, perlu kreasi, perlu inovasi. Padahal agama ini sudah apa? Sempurna. Kemudian yang kedua, ya, dia selalu dalam keadaan kurang, tidak sempurna. Terus bikin hal-hal yang baru dalam masalah agama. Seperti itu. Tak ada cukup-cukupnya. Kemudian tadi itu dia seakan dan diri tidak menyampaikan seluruhnya, ada yang kurang. Ya, berada kita seperti itu. Kurang ya Rasulullah. Harusnya begini, harusnya begini. Ada tambahan. Tidak boleh. Hadirin sekalian. Atau dia mungkin mengatakan Rasulullah belum menyampaikan, berarti kita seperti ada yang belum kamu sampaikan ya Rasulullah, atau apa namanya kurang dalam hal ini amanahnya. Ini juga tidak boleh hadirin sekalian. Kemudian kalau kita menambahkan dalam agama, seakan-akan para sahabat itu luput tidak menyampaikan ilmu dari Rasulullah. Ada yang kurang. Ya, padahal semua para sahabat sudah menyampaikan. Dan menambahkan dalam agama Bapak Ibu akan menimbulkan tambah-tambah yang banyak dalam agama, inovasi baru, bid'ah-bid'ah yang baru dalam masalah agama banyak sekali. Nanti yang sunnah akhirnya mati, yang sunnah tidak dilakukan. Ini bahayanya. Misalnya Bapak Ibu, orang Syiah apa namanya, kalau azan
azan ya, kelompok Syiah. Azan kita juga azan itu bisa diartikan ya, bisa diartikan. Tapi kalau kita azan begini, asyhadu Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kan begitu ya. Hayya 'alas shalah. Orang Syiah nambahin. Ya betul, takbir asyhadu an la ilaha illallah. Ditambahin terakhir apa? Asyhadu anna Aliyan waliyullah. Ditambahin begitu. Jadi kalau tahu kelompok Syiah kalau haji itu mereka bikin azan sendiri. Ditambahin kurang lengkap ini. Kita ini kurang lengkap. Ditambahin asyhadu anna Aliyan waliyullah. Bayangkan, benar tak seperti itu? Nah, benar Bapak Ibu. Ya, ditambah-tambahi bayangkan. Asyhadu anna Aliyan waliyullah. Mungkin di sini ya jarang kita dengar orang-orang Syiah di kelompoknya kalau azan seperti ini Bapak Ibu. Banyak sekali. Ya, kadang-kadang ada namanya bid'ah hakiki yang memang tidak ada dasarnya dari Nabi sama sekali. Ada yang ada dasarnya, tapi dikurangi ditambah-tambahin. Misalnya Bapak Ibu, ada Nabi itu kalau mengajarkan zikir lengkap. Allahu Akbar ya zikir kan. Apa itu artinya? Allah Maha Besar. Subhanallah ya kan ada artinya. La ilaha illallah. Apa artinya? Ada Tuhan selain tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain apa? Allah. La haula wala quwwata illa billah. Ada artinya tidak ada daya dan kekuatan kecuali Allah. Tapi ada orang berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, tinggal illallah, illallah, Allah, Allah, Allah. Tinggal apa? Allah. Bahkan ada kelompok mereka pimpinannya membuat kitab. Kitabnya judulnya Hu. Maksudnya apa? Ya, ini zikir tak pernah diajarkan oleh Nabi Bapak Ibu. Ya, makanya orang yang berbuat bid'ah yang bermasalah agama tidak mampu untuk menegur orang yang berbuat bid'ah yang lain. Tidak mampu Bapak Ibu. Kenapa? Karena dia berbuat bid'ah. Menegur orang Syiah yang azan tidak berani Bapak Ibu. Orang Syiah mengatakan kamu juga berbuat bid'ah. Ya kan? Sehingga bid'ah terus ada sampai terakhir dari bid'ah yang mati. Terakhir baru ada bid'ah. Kalau selama mereka belum ada yang mati, tetap bid'ah itu banyak. Tapi kreasi-kreasi dalam hal agama itu banyak sekali. Dalam masalah akidah, dalam masalah ibadah, dalam masalah yang lain yang zikir banyak sekali. Tapi jika yang sunnah itu sendiri mati, yang ajaran itu sendiri tidak dilaksanakan. Bapak Ibu, beda dalam masalah akidah banyak sekali. Ya, misalnya pada hari Asyura tanggal 10 Muharram, orang Syiah itu punya perayaan. Ya, memukul kepalanya, badannya dengan besi pisau berdarah-darah. Ya, karena dianggap sebagai bela sungkawa atas meninggalnya Husain bin Ali radhiyallahu anhu, cucunya Nabi Karbala. Sedih mereka memukul apa? Badannya berdarah, kepalanya. Kalau ditegur, ini tidak ada ajaran dari Rasulullah. Rasulullah sedih atas meninggalnya cucunya Nabi. Tapi bukan begini caranya sampai pukul-pukul berdarah-darah itu. Enggak, kita bersedih. Begini cara kita. Ya, dan kamu sama juga. Ya, beribadah ya ajarannya dari Rasulullah. Susah juga Bapak Ibu. Kalau orang berbuat bid'ah itu tidak berani menegur orang yang berbuat bid'ah yang lain.
Tidak berani Bapak Ibu. Ya, banyak sekali memang dalam masyarakat ini orang kalau sudah rutin terbiasa buat hal yang baru, memang agak susah Bapak Ibu. Marilah kita sadar Bapak Ibu, beribadah kepada Allah dengan cara yang benar. Tidak ada dasarnya. Jangan sampai lelah saja tapi tidak ada dasarnya. Tidak diterima sama Allah. Bahkan Bapak Ibu, orang yang benar-benar masalah agama itu nanti tidak bisa masuk keluarganya Rasulullah SAW. Tidak bisa masuk keluarganya Rasulullah pada hari kiamat. Itu Nabi dikasih telaga. Di surga juga ada telaga. Kenapa? Nanti orang-orang yang mengikuti petunjuk Rasulullah itu bisa minum dari telaganya Nabi. Bahkan dipanggil sama Nabi, digandeng tangannya, disuruh minum. Kan susah itu. Hari kiamat susah. Matahari dekatkan di atas kepala manusia yang 1 mil, itu panas, keringat luar biasa. Penantian 50.000 tahun Bapak Ibu. Kita aja di sini 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, kayaknya sudah lama, ya kan? Apalagi 50 berapa? Tahun itu hari akhirat. Hari akhirat, satu hari akhirat di dunia 1000 tahun. Bandingannya Bapak Ibu. Satu hari di akhirat dibandingkan dengan dunia berapa? 1000 tahun. Orang-orang miskin masuk surga duluan daripada orang kaya. Karena bebannya, perhitungannya nggak lama orang miskin itu. Orang kaya sehari, bandingannya sehari dihisab oleh Allah itu 500 tahun sehari. Orang miskin yang lebih dulu masuk surga. Ya, orang kaya mau masuk surga. Waktu suruh kita masuk, berhentikan mereka itu. Tanya dulu, ini dari mana? Dari mana? Harta dari mana? Mereka berat. Semakin uangnya banyak, semakin banyak hisabnya. Itu kan susah saat itu. Manusia bingung. Nah, orang-orang yang mengikuti sunnah Nabi Bapak Ibu itu diberikan oleh Allah kesempatan bisa masuk pelajaran Nabi dan minum dan tidak haus selamanya. Digandeng sama Nabi. Ya, kita insya Allah termasuk Bapak Ibu. Nanti ada orang-orang yang mau masuk ke neraka. Nabi sebetulnya mau menyambut mereka, tapi ada suara. Ya, ada suara Allah bermalaikat mengatakan, ya Rasulullah, kamu gak tahu apa yang mereka lakukan setelah kamu meninggal dunia. Apa yang mereka lakukan? Mereka itu mengada-ngada dalam hal agama yang tidak pernah kamu ajarkan. Kata itu sahih dari sekali. Mereka itu menanda-nanda dalam hal agama yang tidak pernah kamu ajarkan. Nabi marah. Iya benar kalian lakukan itu. Aku tidak pernah mengajarkan kalian lakukan itu dalam masalah ibadah. Diusir sama keluar. Diusir, marah Nabi sekali. Ini hadis Nabi sekali. Ya, jadi orang yang nambah-nambah dalam masalah agama itu tidak bisa masuk teladannya Nabi di hari apa? Kiamat, bahkan diusir oleh Nabi. Kemudian juga ancaman lain, orang yang menambah dalam masalah agama itu Bapak Ibu, itu wajahnya hitam. Walaupun di dunia mungkin hitam wajah. Dari mana keterangan ini? Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ibnu Abbas sepuh Nabi, ahli tafsir zaman sahabat, ketika dia menafsirkan surah Al-An'am yang berbunyi yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Di hari kiamat itu ada dua kelompok. Kelompok yang pertama wajahnya putih bersih-bersinar, dan yang kedua wajahnya hitam kelam. Ibnu Abbas mengatakan apa? Yauma tabyaddu wujuh, hari di mana kelompok itu orang-orang itu wajahnya putih bersih-bersinar, bukan sunnah wajah. Mereka
kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi kata Ahlus Sunnah wal Jamaah itu sudah diucapkan di zaman Jawa. Zaman Jawa Ibnu Abbas, bukan di zaman Abu Hasan Al-Asy'ari Maturidi, lah. Di zaman Ibnu Abbas, kemudian Ibnu Abbas mengatakan wataswaddu wujuh, dan ada kelompok yang lain wajahnya hitam kelam, hum ahlul bid'ah wal furqah. Mereka itu adalah kelompok ahlul bid'ah dan orang suka memecah belah agama. Jadi orang yang ahlul bid'ah itu wajahnya hitam, walaupun ditokohkan oleh masyarakat, berbikin hal yang bermasalah dari ya. Bahkan kata para ulama itu lebih besar daripada dosa besar, lebih besar daripada maksiat itu sendiri. Kenapa? Karena orang yang berbuat maksiat faham itu aib, dia akan sadar dan bertaubat kepada Allah. Orang yang berbuat dosa itu faham banget, maka dilakukan dalam sembunyi-sembunyi ya kan? Dia faham ini aib, ini dosa. Kalau imannya masih kuat, itu dia akan bertaubat kepada Allah. Diharapkan taubat itu mudah, tapi ahlul bid'ah susah bertaubat, susah. Karena dia orang itu baik, bahkan dia akan perjuangkan, menyuruh orang juga untuk melakukan itu. Susah taubatnya bagi. Makanya lebih dicintai oleh iblis. Kata Sufyan Ats-Tsauri ahli hadis, al-bid'ah asyaddu min iblis dan maksiat. Perbuatan bid'ah itu lebih disukai oleh siapa? Iblis daripada maksiat itu sendiri. Kenapa? Karena orang berbuat bid'ah susah untuk bertobat, susah begitu, mendarah daging. Ya. Makanya kita disuruh berilmu yang benar, jangan berilmu kepada orang-orang yang gak jelas ilmunya, akidahnya. Bahaya sekali, bahaya sekali. Misalnya Bapak hal-hal yang tidak sama sekali dasarnya dilakukan oleh umat Islam hari ini. Misalnya Bapak pada bulan Rajab, awal-awal Rajab kemarin melakukan sholat rawatib. Sholat apa? Rawatib 6 rakaat ba'da maghrib. Biasanya begitu. Awal bulan apa? Rajab. Kemudian juga sholat nisfu Sa'ban pada malam apa? Nisfu Sa'ban 100 rakaat. Salat apa? Di malam nisfu Sa'ban 100 rakaat. Salat khusus. Kemudian pada hari Asyura salat juga. Itu berarti umat Islam tahu. Apakah kita ada dari apa kata Imam Nawawi ketika mengomentari orang-orang yang beragama? Imam Nawawi seorang imam paling besar dalam mazhab Syafi'i, Imam Nawawi. Dia mengatakan ini semua dilakukan orang-orang pada bulan Rajab, khusus ini 6 rakaat dan nisfu Sya'ban, 100 rakaat salat rawatib atau salat indah, salat di hari Asyura 10 Muharram. Bid'ah munkarah, bid'ah munkarah itu Imam Nawawi yang menulis kitab Riyadhus Shalihin dan syarah Sahih Muslim mazhab Syafi'i. Dikatakan bid'ah munkarah, bid'ah yang diada-adakan, bid'ah yang buruk. Hadirin sekalian, itu Imam Nawawi. Gak dibiarkan orang sayangnya begitu saja dalam hal ibadah. Harus ada dasarnya dari Nabi, jangan asal ikut-ikutan saja. Bapak Ibu, pokoknya ikut ini. Gak ada dasarnya. Sangat disayangkan. Yang sunnah-sunnah yang jelas-jelas saja yang kita lakukan. Puasa Senin Kemis, puasa Daud, puasa di pertengahan bulan Hijriah, tiap bulan, Ayyamul Bid, ya kan, kalau memang di ahli puasa, sholat malam, kan begitu. Banyak sekali beda-beda. Ada orang baru sholat habis sa'i,
sholat 2 rakaat. Sering kalau kita umroh, ya, ada orang-orang habis sholat 2 rakaat. Kalau habis sholat, sunnah, ya kan? Habis sholat 2 rakaat tidak ada makam apa? Ibrahim. Sunnah memang. Tapi ini ada orang yang bisa sholat 2 rakaat. Katanya ada sunnahnya. Terus kita bisa langsung tahan. Nah, itu sholat dulu 2 rakaat. Ada dasarnya dari mana? Ya, ada dasarnya nambah berikan. Ya, nambah. Kalau itu dilakukan oleh sahabat-sahabat apa ibu? Misalnya Utsman, Umar, karena mereka khulafaur rasyidin. Itu dikasih rekomendasi oleh Nabi. Misalnya ibu Utsman itu ada kalau Jumat menetapkan 2 kali. Di zaman Nabi berapa kali ada? Sekali. Di zaman Nabi ada Jumat sekali. Di zaman Nabi. Di zaman Utsman ada 2 kali. Ada pertama sebelum masuk Jumat, tapi taruh di pasar. Dia punya pegawai semua ada di mana? Di pasar. Kalau itu manusia pedagangnya tidak ada mikrofon seperti sekarang. Ada dan ada yang berdua di masjid ketika sudah masuk waktu Jumat. Apakah Islam berbeda? Tidak, karena Nabi mengatakan, "Alaikum bisunnati wa sunnah khulafa ar-rasyidin." Islam termasuk siapa? Tegur sama Umar. Kamu dari mana kamu? Kok baru datang? Ya ambil mungkin saya di rumah tadi. Langsung kalau hari Jumat langsung saya pulang ke rumah berhubung dan langsung ke masjid. Atau Umar tidak menegur dia itu bekerja di pasar, tidak. Tapi dulu hanya itu maksudnya yakni kenapa cuma nunggu saja harus mandi harus makan. Lalu itu kira-kira tahu siapa Utsman bin kerja di pasar nggak malu, ya nggak nganggur kerja di pasar terus binasa. Makanya ketika dia menjabat sebagai khalifah, dia menambah azan agar orang yang di pasar tahu kalau sudah mendekati hari apa Jumat, azan Jumat, agar mereka meninggalkan orang laki-laki. Karena tidak sah transaksi ketika azan Jumat, tidak sah dosa. Ada larangan. Jangan teruskan transaksi kalau sudah ada azan Jumat, laki-laki tidak sah, bisnisnya tidak berkah, dosa. Paham ya? Karena Allah SWT mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'a." Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salat, apabila ada panggilan salat di hari Jumat, ya fas'au ila dzikrillah, pergi langsung ke masjid. Wa dzarul bai'a, dan tinggalkan apa? Jual beli. Maka kata ulama, kalau sudah azan, bapak ibu lagi dagang, bapak-bapak kan wajib ada bapak dagang transaksi usaha batal, bapak ibu transaksi. Makanya kan bapak kalau yang punya toko, maka dia manggil Ubay bin Ka'ab untuk jadi imam. Semuanya tak boleh imam sendiri, jadi imam. Imam satu semuanya harus ikut. Maka yang baca dia mengatakan ni'mal bid'ah hadi, sebaik-baik bid'ah ini. Paham? Maka yang kata ulama banyak ahli bid'ah mengatakan bid'ah hasanah itu dari perkataan Umar. Seakan-akan bid'ah itu ada yang baik. Kalau Umar pernah mengatakan apa? Ni'mal bid'ah hadi, inilah sebaik-baik apa? Bid'ah. Maksudnya ini perkataan bahasa. Inilah sebaik-baik bid'ah. Maksudnya hal yang sudah ada diulangi lagi. Sudah ada. Bukan berarti sholat tarawih bersama ya di zaman Nabi ada, Bapak Ibu, sudah ada. Tapi cuma 3 hari saja.
khawatir Nabi itu mewajibkan. Jadi Nabi itu pernah sholat tarawih bersama berapa kali? 3 kali cuma. Setelah itu nggak ada sholat tarawih bersama di zaman Nabi, nggak ada. Cuma 3 kali saja, 3 hari. Langsung dihentikan sama Nabi. Nabi sholat di rumah habis itu. Khawatir itu wajib. Orang banyak sehari ada ikut di belakangnya. 2 hari ada ikut tambah banyak. 3 kali banyak. Hari keempat hilang kan? Nggak terawih lagi. Setelah terawih di rumah. Khawatir apa wajib? Nah, sama umat dihidupkan lagi. Terawih berjamaah. Jadi Umar membuat bid'ah? Tidak. Dia sudah menghidupkan lagi yang dulu pernah ada di zaman Nabi, kemudian libur di zaman. Mudah-mudahan Bapak Ibu kita selalu berpegang teguh dengan sunnah Nabi, dijauhkan dari hal yang berbau bid'ah. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.